Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Kali ini GPC akan membahas tentang prediksi pertanyaan-pertanyaan wawancara P3K Guru. Untuk itu, silahkan terlebih dahulu klik like, subscribe, komen, serta share video ini jika video ini dianggap bermanfaat. Baiklah teman-teman sahabat pembelajar, prediksi pertanyaan wawancara yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentu pertanyaan-pertanyaan wawancara untuk P3K Guru. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan wawancara itu? Yang pertama, pertanyaan mengenai pribadi teman-teman, seperti menceritakan diri sendiri, kelebihan dan kekurangan, prestasi-prestasi yang pernah diraih, serta pengetahuan teman-teman terkait profesi teman-teman saat ini, yaitu tentunya sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai P3K, seperti pengetahuan teman-teman mengenai P3K, alasan ikut seleksi P3K, dan sebagainya. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan seputar program pendidikan saat ini, yaitu yang Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pembelajar telah pelajari bersama-sama di SIM PKB teman-teman, sahabat pembelajar masing-masing. Di antaranya tentang pembelajaran di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh, asesmen kompetensi minimum atau AKM, serta guru penggerak, dan program-program yang terbaru Kemdikbud mengenai pelatihan terhadap para guru di seluruh Indonesia. Baiklah, kita akan bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang diprediksi akan muncul di tes wawancara P3K Guru tahun 2021 ini. Yang pertama adalah ceritakan tentang diri Anda. Ya, nanti teman-teman diminta untuk menceritakan tentang diri kita. Nah, ini pertanyaan yang umum dan paling sering diajukan saat wawancara. Mungkin pertanyaan tersebut tampaknya mudah, tapi pada kenyataannya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Pasti kita harus menyadari bahwa pewawancara melalui tes ya tidak tertarik untuk mengetahui usia kita, berapa, tempat lahir kita di mana, anak siapa, hobi kita apa, dan lainnya. Nah, wawancara berusaha mengetahui kita secara profesional. Nah, oleh karena itu kita harus siapkan 2 atau 3 poin mengenai diri kita, baik pengalaman kerja maupun sasaran karir, dan kita harus tetap konsisten. Nah, yang kedua adalah apa kelebihan dan kekurangan kita. Jadi apa kelebihan dan kekurangan kita? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pastikan kita memiliki jawaban yang berbeda. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kita secara jujur. Jangan lupa kemas dengan baik. Kemudian setelah menjawab kekurangan, kemudian kita berikan solusi untuk kekurangan yang kita miliki. Contoh misalnya seperti ini. Saya adalah seorang pendidik. Tentunya saya adalah orang yang optimis, bekerja keras, reaktif. Saya ulangi. Tentu saya adalah orang yang optimis, kerja keras, kreatif, bertanggung jawab, dan punya inisiatif tinggi. Saya mampu bekerja secara independen maupun bekerja bersama dalam tim. Kadangkala, saya suka lupa akan hal-hal kecil. Tapi, untuk menutupi kelemahan saya itu, saya selalu menyiapkan notepad kecil untuk mencatat segala hal agar tidak lupa. Nah, ini kelemahan yang dikemas dengan baik. Jadi kita harus kemas terlebih dahulu apa kelemahan-kelemahan kita, kemudian mencari solusi dari kelemahan-kelemahan kita itu. Baiklah teman-teman, yuk kita pahami lagi yang ketiga, yaitu
Apa yang kita ketahui tentang P3K? Jadi apa yang kita ketahui tentang P3K? Nah, pertanyaan ini merupakan salah satu alat bagi si pewawancara untuk mengetahui apakah kita mempersiapkan diri dengan baik. Oleh karena itu kita tuliskan semua hal yang kita tahu tentang P3K. Dimulai dari pemahaman tentang pengertian P3K, kemudian tujuan P3K, yang terkait dengan intinya adalah hal-hal yang terkait dengan P3K itu. Kemudian yang keempat, mengenai motivasi mengikuti seleksi P3K. Karena apa motivasi yang kita miliki sehingga kita tertarik untuk mengikuti seleksi P3K, mengingat masih banyak lowongan yang lebih baik di luar sana atau yang lebih baik dari P3K. Nah, tentu ketika kita menjawab pertanyaan seperti ini, tentu motivasi setiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjelaskan motivasi kita. Misalnya, saya adalah guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di sekolah. P3K merupakan salah satu solusi bagi kami guru honorer untuk memperbaiki nasib kami. Semoga dengan adanya seleksi P3K ini dapat mengubah status kami yang tadinya sebagai guru honorer menjadi guru ASN serta dapat meningkatkan keterampilan kami untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini merupakan salah satu contoh jawaban dari apa motivasi kita untuk mengikuti seleksi P3K. Teman-teman, sahabat pembelajar, ya, tentu memiliki jawaban yang berbeda. Silahkan kemas jawaban-jawaban tersebut, persiapkan dari sekarang. Baiklah, sahabat pembelajar, kita lanjut di nomor yang kelima, yaitu bagaimana pengalaman mengajar kita. Ya, jika ada pertanyaan tentang pengalaman mengajar, kemudian kita harus menuliskan pengalaman-pengalaman mengajar kita. Misalnya sekolah kita mengajar di mana, kemudian tahun berapa mulai mengajar, kemudian berapa gaji kita. Nah, tentunya kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini harus jujur, karena semua data-data yang kita miliki itu sudah ada di Kemdikbud, yaitu melalui Dapodik. Jadi intinya kita tidak bisa tidak berkata yang sebenarnya atau tidak jujur atau merekayasa data. Karena semua data kita sudah ada di Kemdikbud, yaitu melalui Dapodik yang dikirim di masing-masing instansi atau sekolah. Nah, jika kita baru beberapa bulan misalnya mengajar, tentu tidak baik rasanya kalau misalnya kita bercerita tentang pengalaman mengajar kita, karena kita baru-baru menjadi seorang guru honor di sekolah tersebut. Tetapi mau tidak mau kita harus menceritakan, karena semua sudah ada di data Dapodik. Oleh karena itu kita harus ceritakan apa adanya. Ya, kalau misalnya kita baru cukup 1 tahun mengajar, ya silahkan kita ceritakan bahwa kita baru mengajar selama 1 tahun. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke nomor 6. Prestasi-prestasi apa yang pernah kita raih ya, selama kita mengajar atau sebelum kita mengajar. Jadi, teman-teman sahabat pembelajar, kita harus menceritakan atau menuliskan prestasi kita. Misalnya kita pernah juara lomba baca puisi misalnya, tingkat nasional. Nah, kita harus berceritakan apa adanya. Kita bisa menuliskan
pelatihan-pelatihan dan pengembangan karir kita. Ya, baik pelatihan-pelatihan melalui SIM PKB, ya, yang saat ini lagi sangat diperhatikan oleh Kemdikbud, perihal pelatihan-pelatihan secara daring melalui aplikasi SIM PKB. Itu bisa merupakan sebuah hal yang bisa kita banggakan, apalagi kalau kita mampu mengikuti secara keseluruhan daripada program-program yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, selain prestasi-prestasi yang pernah kita raih. Kalau alangkah bagusnya lagi adalah jika prestasi-prestasi kita itu relevan dengan latar belakang pekerjaan kita. Misalnya kalau kita sebagai seorang guru tentu relevan dengan misalnya tentang juara olimpiade, misalnya kita Olimpiade Guru Nasional, kita berprestasi di situ, kita juara di situ. Kemudian atau pelatihan-pelatihan berhubungan dengan pendidikan, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah pertanyaan mengenai guru profesional. Ya, jadi kita harus paham apa itu guru profesional. Jadi teman-teman sahabat pembelajar, kita harus mengetahui atau paham tentang guru profesional, sehingga kita mudah untuk menjawab jikalau misalnya muncul soal seperti ini. Nah, cara menjawabnya bisa saja, menurut saya, guru profesional adalah guru yang memiliki penguasaan terhadap 4 kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Nah, 4 kompetensi yang dimaksud yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta memiliki tugas utama mendidik, yaitu mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi ini merupakan salah satu contoh cara menjawab jikalau ada muncul tentang guru profesional. Apa itu guru profesional? Jadi teman-teman tentu memiliki jawaban yang berbeda yang sudah teman-teman persiapkan untuk mengikuti tes P3K Guru tahun 2021 ini, ya, mengenai apa itu guru profesional. Baiklah, sahabat pembelajar, kita lanjut ke nomor 8. Prediksi pertanyaan nomor 8 adalah mengenai 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita harus tahu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Misalnya, pertanyaan seperti ini. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebutkan dan jelaskan keempat kompetensi tersebut. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan dari sekarang, ya, apa-apa 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu. Kita harus menjelaskan secara singkat, padat, dan memiliki makna yang dalam. Ya. Nah, misalnya, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengolahan pembelajaran peserta didik
yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik yang mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Itu salah satu pemahaman tentang kompetensi pedagogik. Kemudian, yang kedua yang harus dimiliki oleh guru, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang meliputi materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampu. Kemudian konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampu. Itu mengenai pemahaman tentang kompetensi profesional. Selanjutnya, apa itu kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian adalah sikap yang wajib dimiliki seorang guru, mencakup beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Itulah ruang lingkup kompetensi kepribadian. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi berkomunikasi lisan, tulis, atau isyarat secara santun. Kemudian kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Kemudian bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama tenaga kependidikan, pimpinan dalam satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Nah, inilah salah satu jawaban daripada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi teman-teman sahabat pembelajar bisa menjelaskan secara berbeda tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dengan makna yang mendalam. Baiklah, kita lanjut ke prediksi soal atau pertanyaan wawancara P3K Guru nomor 9. Jika Anda lolos P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia? Nah, jika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, apa yang kita akan jawab? Karena ini sangat menentukan kelulusan kita juga. Ya, agar kita bisa lulus passing grade, ya kita harus menjawab bahwa saya bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia karena saya adalah guru profesional. Nah, ini baru salah satu contoh, ya bahwa salah satunya misalnya saya bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia karena saya adalah guru profesional. Nah, selain itu, teman-teman sahabat pembelajar bisa juga seperti ini. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga misalnya ditugaskan untuk mengajar putra-putri bangsa yang berada di wilayah 3T misalnya, bahkan di luar negeri. Nah, pada prinsipnya kita memaknainya secara sama rata. Mengajar siapapun dan dimanapun adalah bentuk pengabdian yang mulia. Ya, seperti itu teman-teman ya. Pembelajar kita, jikalau misalnya teman-teman ada jawaban yang lain, silahkan komen di deskripsi video ini.
agar kita bisa sama-sama belajar. Baiklah, sahabat pembelajar, kita lanjut ke prediksi pertanyaan wawancara yang ke-10. Jelaskan arti Pancasila menurut pendapat saudara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu jawaban. Jika teman-teman memiliki jawaban, silahkan komen di video ini supaya menjadi referensi bagi kita bersama untuk sukses di P3K 2021. Kita lanjut ke soal yang ke-11, yaitu sebutkan tujuan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi ada apa tujuan pembelajaran jarak jauh? Tujuan yang pertama adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Tujuan yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Tujuan ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Tujuan keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial baik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Jadi ini tujuan daripada pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita lanjut ke prediksi soal nomor 12. Pendekatan pembelajaran jarak jauh. Apa pendekatan pembelajaran jarak jauh tersebut? Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online menggunakan gawai dan aplikasi pembelajaran. Kemudian pembelajaran jarak jauh dalam luar jaringan atau offline menggunakan televisi, radio, modul pembelajaran, bahan ajar cetak, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjut ke nomor 13. Bagaimana model pembelajaran jarak jauh? Nah, model pembelajaran jarak jauh yaitu dengan pembelajaran luring, pembelajaran daring, dan pembelajaran terpadu atau blended. Nah, pembelajaran luring yaitu tidak menggunakan jaringan internet, tapi melalui televisi, radio, modul belajar mandiri, lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Kemudian kalau dia belajar daring, yaitu menggunakan gawai dan jaringan internet, menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menggunakan Learning Management System atau LMS. Kemudian kalau dia pembelajaran terpadu, memadukan daring dan luring, yaitu menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menghadirkan interaksi dengan guru secara luring atau daring, menerapkan sesi sinkron dan asinkron pembelajaran yang meliputi sesi sinkron pembelajaran dan sesi asinkron pembelajaran. Baiklah, kita lanjut ke prediksi prinsip pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang prediksi yang ke-14 ya, prinsip pembelajaran jarak jauh. Prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh yaitu 1. Keselamatan dan kesehatan, lahir batin seluruh warga satuan pendidikan. Prinsip yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Prinsip yang ketiga, pembelajaran jarak jauh berfokus pada pendidikan kecakapan hidup. Prinsip yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Prinsip yang kelima, pemberian tugas bervariasi tergantung daerah, satuan pendidikan, serta minat murid. Prinsip yang keenam, hasil belajar diberikan umpan balik dan melakukan pola komunikasi interaktif.
Demikian prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu prediksi wawancara nomor 15. Pembelajaran jarak jauh mewajibkan guru untuk menerapkan praktik pembelajaran 5M. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran 5M? Jadi di sini kita diminta untuk memahami pembelajaran 5M. Apa itu 5M? M yang pertama yaitu memanusiakan hubungan. M yang kedua yaitu memahami konsep. M yang ketiga yaitu membangun berkelanjutan. M yang keempat yaitu memilih tantangan. Dan M yang kelima adalah memberdayakan konteks. Nah, apa itu memanusiakan hubungan? Memanusiakan hubungan yaitu praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antar guru, murid, dan orang tua. Sementara memahami konsep adalah praktik pembelajaran yang memandu murid bukan hanya menguasai konten, tapi juga menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Kemudian, membangun berkelanjutan maksudnya adalah praktik pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagi praktik baik. Kemudian, memilih tantangan. Nah, apa itu memilih tantangan? Memilih tantangan maksudnya adalah praktik pembelajaran yang memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima adalah memberdayakan konteks. Maksudnya adalah praktek pembelajaran yang memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Ya, demikian yang dimaksud dengan praktek pembelajaran 5M. Baiklah sahabat pembelajar, kita lanjut di prediksi wawancara yang berikutnya yaitu ke-16. Apa tujuan AKM? Nah, tujuan AKM, diadakan AKM pada tahun 2021 adalah untuk menyiapkan peserta didik yang memilih kecakapan abab ke-21. AKM terdiri atas 2 subtes, yaitu literasi membaca, asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, dan numerasi, yaitu asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika. Literasi membaca bukan hanya sekedar kemampuan membaca secara harfiah tanpa mengetahui isi makna dari bacaan tersebut, melainkan kemampuan memahami konsep bacaan. Sementara itu, numerasi bukan hanya sekedar kemampuan menghitung, melainkan kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan dalam suatu konteks, baik abstrak maupun nyata. Jadi itulah tujuan daripada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian prediksi soal wawancara berikutnya adalah yang ke-17, yaitu perbedaan AKM dengan UN. Apakah perbedaan AKM dengan UN? Nah, perbedaannya adalah ditinjau dari jenjang penilaian, maka UN itu diperuntukkan untuk SMP, SMA, dan SMK. Sementara AKM yaitu pada jenjang untuk penilaian pada jenjang SD, MI, SMP, SMA, dan SMK. Ya, jadi kemudian level siswa untuk UN yaitu tingkat akhir, sementara AKM yaitu 5, 8, 9, 11, dan 12. Kemudian untuk subjek siswanya yaitu untuk UN sensusnya adalah seluruh siswa, sementara kalau AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Kalau UN tingkat jenis tesnya adalah high stake, sementara AKM adalah low stake. Kemudian model soalnya untuk UN adalah pilihan ganda dan isian singkat, sementara AKM adalah pilihan ganda,
Kemudian menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Pada periode tes persiswa, pada UN yaitu 4 hari, pada AKM hanya 2 hari. Pada UN, moda pelaksanaannya dengan semi-online, sementara AKM full online, supervised utama, semi-online, dan offline sekolah tertentu. Kemudian kalau UN dari metode penilaian, UN menggunakan Computer Based Test atau CBT, sementara AKM yaitu Computerized Adaptive Testing atau CAT dengan Multi-State Adaptive Testing atau MSAT. Ya, jadi intinya adalah kita harus memahami perbedaan AKM dengan UN. Sahabat pembelajar, kita lanjut ke prediksi soal yang ke-18, yaitu mengapa Anda ingin menjadi P3K? Nah, apa alasan kita ingin menjadi P3K? Ya, kita bisa menjawab dengan, jika kita menjawab karena jaminan gajinya yang lumayan besar, maka jawaban kita itu kurang tepat dan salah. Karena setiap pegawai memiliki gaji yang relatif. Nah, bila kita menjawab ingin mengabdi kepada negara, maka jawaban kita juga salah. Karena semua warga negara wajib mengabdikan kepada negara tercinta ini tanpa harus menjadi P3K. Jadi jawaban yang kita persiapkan dari sekarang adalah karena ingin menjadi P3K untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Alasan semua pegawai adalah pelayan masyarakat yang fungsinya melayani. Seperti itu ya. Jadi kita harus menjawab pertanyaannya sesuai dengan konteks daripada pertanyaan itu. Baiklah sahabat pembelajar, kita lanjut ke soal nomor 19, yaitu prediksi wawancara P3K guru. Dengan pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparat sipil negara? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini merupakan salah satu contoh. Jadi teman-teman sahabat pembelajar bisa menjawabnya dengan jawaban yang lain. Silahkan komen di kolom komentar, sehingga bisa menjadi referensi bagi teman-teman juga. Nah, jadi saya coba untuk menjawab di video ini, yaitu pendapat saya tentang profesionalisme aparat sipil negara. ASN yang profesional ada ASN yang mumpuni dalam posisi dan jabatannya, yaitu memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultur, serta menguasai kompetensi lain yang mendukung dalam kehidupan atau sesuai dengan era 4.0, dan ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam bekerja, mampu bekerja sama dengan rekan baik satu profesi maupun lintas profesi. Kemudian mampu memberikan kualitas layanan publik sesuai standar operasional, berkeinginan untuk mengembangkan diri, dan memiliki semangat berprestasi guna mendukung kinerja lembaga atau instansi tempat bertugas, memiliki kecakapan komunikasi dan mampu bermasyarakat, siap dalam beradaptasi dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, serta berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Jadi itu jawaban ya tentang profesionalisme aparat sipil negara atau ASN. Kemudian pertanyaan yang ke-20, ini merupakan prediksi wawancara yang terakhir, yaitu yang ke-20. Jelaskan apa makna kerukunan hidup beragama menurut Anda. Jadi jawaban yang terbaik di sini menurut versi saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Bab 9 Pasal 19 ayat 1 menyiratkan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara, dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, sebagai ASN, saya akan menjadi agen penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama, sesuai dengan fungsinya sebagai perekat
dan pemersatu bangsa. ASN dapat mengambil peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kerukunan dalam beragama. Di antaranya, 1. Membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung bagi terciptanya kerukunan dalam beragama. Kemudian, yang kedua, menjadi teladan kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, menjadi garda terdepan dalam membendung paham-paham yang dapat merusak kerukunan dan keharmonisan umat beragama. Demikian prediksi wawancara P3K Guru tahun 2021. Semoga prediksi wawancara ini dapat berguna sebagai referensi teman-teman untuk mengikuti tes P3K tahun 2021. Terima kasih dan sampai jumpa.